pengertian fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat atau disebut juga dengan fungsi f(x) merupakan fungsi yang memiliki persamaan bentuk, yaitu y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a, b, c adalah anggota bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Kurva fungsi kuadrat berbentuk lintasan lengkung dengan karakteristik yang pertama, jika nilai a lebih dari 0 maka grafik terbuka ke atas, jadi seperti huruf U ya. Kemudian jika nilai a kurang dari 0 maka grafik terbuka ke bawah. Nah, sekarang kita akan bahas langkah-langkah membuat grafik. Langkah-langkah membuat grafik yang pertama adalah menentukan titik potong grafik terhadap sumbu X, yaitu dengan cara mensubstitusikan Y sama dengan 0 pada fungsi. Kemudian yang kedua adalah menentukan titik potong grafik terhadap sumbu Y, yaitu dengan cara mensubstitusikan X sama dengan 0 pada fungsi. Yang ketiga adalah menentukan titik puncak atau titik ekstrim, atau boleh juga disebut dengan titik balik fungsi, yaitu dengan menggunakan rumus xp, yp sama dengan b per min 2a, b kuadrat min 4ac per min 4a. Jadi titik puncak sumbu x nya itu adalah b per min 2a, sedangkan titik puncak sumbu y nya itu adalah b kuadrat min 4ac per min 4a. Yang keempat, menentukan titik yang terletak pada grafik, yaitu dengan cara mensubstitusikan titik ujung dan pangkal ke fungsi. Yang terakhir, kita gambar grafiknya. Agar kalian lebih mudah, kita berikan contoh soal menggambar grafik. Berikut soalnya. Gambarkan grafik fungsi kuadrat y sama dengan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 pada daerah asal D, yaitu x dimen hingga min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4, di mana x anggota bilangan real. Oke, jawabnya kita gunakan langkah-langkah membuat grafik tadi ya. Langkah pertama, kita harus menentukan titik potong grafik dengan sumbu x, yaitu dengan cara mensubstitusikan y sama dengan 0 ke grafik. Nah, kita masukkan y nya sama dengan 0 ke fungsi grafik tersebut. Y sama dengan 0, y sama dengan x kuadrat min 2x min 3, sehingga y nya kita ganti dengan 0, jadi 0 sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Kita faktorkan x kuadrat min 2x min 3 menjadi x min 3 x plus 1, sehingga didapat x sama dengan 3 atau x sama dengan min 1. Ini langkah pertama. Dari langkah pertama tersebut dapat kita simpulkan titik potong grafik pada sumbu x adalah x sama dengan 3, jadi artinya 3,0, dan x sama dengan min 1 artinya min 1,0. Kita lanjut ke langkah, yaitu dengan cara menentukan titik potong grafik dengan sumbu y. Caranya kita substitusikan x sama dengan 0 ke fungsi grafik tersebut. X sama dengan 0 ke fungsi y sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Kita masukkan sehingga y sama dengan 0 kuadrat min 2 kali 0 min 3, sehingga y sama dengan min 3. Itu berarti titik potongnya pada sumbu y adalah 0, min 3. Oke anak-anak, kita lanjutkan langkah ketiga, yaitu dengan cara menentukan titik puncak atau titik ekstrim atau titik balik fungsi. Grafik y sama dengan x kuadrat min 2x min 3 memiliki a sama dengan 1, b sama dengan min 2, dan c sama dengan min 3. Masih ingat ya, nilai a itu kita dapat dari angka di depan x kuadrat. Kemudian nilai b min 2 kita dapat angka di depannya x, dan nilai c min 3 adalah yang paling belakang ya. Nah, kemudian
kita masukkan ke rumusnya tadi, XP, YP min B per 2A min B kuadrat min 4AC per 4A. Kita masukkan, B nya tadi adalah min 2, A nya adalah 1, C nya adalah min 3, sehingga didapat jawabannya adalah 1, min 4. Dapat kalian lihat sendiri ya, untuk cara-caranya seperti itu. Nah, atau kalian juga bisa tanpa menggunakan rumus, yaitu dengan cara kalian cari dulu XP dengan rumus min B per 2A tadi didapat 1 ya. Setelah XP ketemu, kalian bisa substitusikan nilai X itu ke Y, sehingga kalau disubstitusikan nilai X nya itu ke Y, didapat angka yang sama, yaitu min 4. Sehingga titik puncak grafik yaitu 1, min 4. Baiklah, kita lanjutkan. Langkah keempatnya adalah kita menentukan titik yang terletak pada grafik ya. Nah, dari daerah asal D sama dengan X hingga min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4, maka kita ambil titik pangkal dan titik ujungnya untuk menentukan titik. Kita substitusikan, titik pangkalnya adalah min 2 dan titik ujungnya adalah 4. Kita substitusikan ke fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Nah, setelah kita substitusikan, didapat ketika X sama dengan min 2, Y nya ketemunya adalah 5, dan ketika X sama dengan 4, Y juga ketemu adalah 5, sehingga titiknya adalah min 2,5 dan 4,5. Baiklah Nana, langkah terakhir adalah kita menggambarkan grafik fungsi. Dari langkah 1 sampai 4 kita dapat gambar grafik fungsi seperti berikut. Nah, jadi kita tadi sudah ketemu beberapa titik ya. Yang pertama tadi kita menemukan ada titik potong pada sumbu X, yaitu ini min 1,0 dan juga 3,0. Kemudian titik potong pada sumbu Y tadi adalah ini 0, min 3. Kemudian titik puncaknya kita juga sudah ketemu, yaitu ini tadi di sini, yaitu 1, min 4, dan titik pangkal dan ujungnya ya tadi kita sudah ketemu, ini min 2,0 dan juga 4,0. Nah, dari titik-titik ini tadi kita hubungkan sehingga terbentuklah grafik seperti ini, melengkungnya ke atas. Masih ingat ya, melengkung ke atas tadi dikarenakan apa? Dikarenakan dari fungsinya sendiri nilai A adalah lebih dari 0, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3, dengan daerah asalnya min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Perlu ada catatan ini ya, karena tanda pada domain titik adalah kurang dari sama dengan, maka grafiknya tertutup semua. Arti daripada tertutup yaitu dia bulatnya adalah bulat penuh, seperti di ujungnya ini adalah bulat penuh, bukan bulat bolong ya, seperti itu. Anak-anak, kita lanjutkan, yaitu menentukan daerah asal dan daerah hasil dari grafik fungsi. Cara menentukan daerah asal dan daerah hasil dari grafik fungsi nanti kita bahas. Kita bahas dulu adalah mengenai pengertiannya. Daerah asal adalah daerah di mana dapat ditentukan dengan meninjau pangkal dan ujung grafik pada sumbu X dari kiri ke kanan. Sedangkan daerah hasil dapat kita tentukan dengan meninjau pangkal dan puncak grafik pada sumbu Y, yaitu dari bawah ke atas. Catatan yang pertama, jika ujung grafik berupa panah, maka daerah asal atau hasil berupa tanpa batas. Kemudian jika ujung atau pangkal yang bulat penuh, maka tandanya adalah sama dengan. Dan jika ujung atau pangkal yang bulat bolong, maka tandanya tanpa sama dengan.
Baiklah anak-anak, kita lanjutkan contoh soal menentukan daerah asal dan daerah akhir. Tentukan daerah asal dan daerah hasil dari grafik fungsi berikut. Perhatikan grafik fungsi berikut. Kita tentukan daerah asal dan daerah hasilnya ya. Nah, daerah asalnya kita lihat dari arah grafik. Arah grafik panahnya adalah ke kanan, maka tandanya kita tentukan dia lebih dari. Kemudian sumbu X pada pangkal menunjukkan angka min 5, sehingga daerah asalnya adalah X lebih dari min 5. Ini karena bulatnya bolong, jadi kita gunakan X lebih dari. Kalau nanti bulatnya penuh, maka kita gunakan X lebih dari sama dengan. Kemudian kita lanjutkan ke daerah hasilnya. Daerah hasil kita lihat dari bawah, pada titik puncak sumbu Y, pada titik puncak sumbu Y menunjukkan angka min 2. Jadi ini titik puncaknya kita menunjukkan angka min 2. Arah panah dari titik puncak yaitu min 2 ke atas, sehingga daerah tandanya kita gunakan tanda lebih dari sama dengan. Jadi daerah hasilnya adalah Y lebih dari sama dengan min 2. Contoh soal lagi, kalau grafiknya seperti ini, tentukan daerah asal dan daerah hasil dari grafik fungsi berikut. Sama seperti tadi, daerah asal kita tinjau dari pangkal ke ujung, dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Dari kiri kita tentukan bahwasanya angkanya X adalah angka 1 dan kanannya adalah angka X menunjukkan angka 6, sehingga grafiknya adalah 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 6. Jadi bagian yang X ini adalah dia bulat bolong, kita gunakan kurang dari, sedangkan bagian yang 6 ini adalah kurang dari sama dengan karena dia bulat penuh. Lanjut, daerah hasilnya. Daerah hasil kita tinjau dari bawah ke atas. Jadi dari bawah, yang paling bawah kita lihat di sini adalah min 9 dan yang paling atas adalah di sini. Puncaknya adalah 0. Ya. Sehingga untuk daerah hasilnya min 9 kurang dari sama dengan Y kurang dari 0. Jadi min 9-nya ada sama dengannya karena dia adalah bulat penuh. Oke anak-anak, itulah langkah-langkah untuk menentukan daerah asal dan daerah akhir. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.